depan pandangannya. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saya bersama dengan Abang Gendut. Anak paling bontot saudaraku sekalian ya. Badannya boleh lihat nih ya. Waduh. Ya, puji Tuhan saudaraku sekalian, mari. Saya senang bertemu dengan saudaraku di saat teduh ini karena kita bisa saling tatap muka ya, dan kita bisa saling komen-komen juga ya. Oleh karena itu sekali lagi selamat pagi, selamat hari Minggu, shalom buat semuanya. Iya, sukacita surga mengalir bagi kita. Oleh karena saudaraku sekalian, biarlah pagi hari ini kita datang kepada Tuhan khususnya di hari Minggu ini. Sebab hadirat Tuhan sangat kita butuhkan hari-hari dalam hidup kita. Karena melalui hadirat Tuhan kita bisa mengalami sukacita yang besar. Oleh karena itu saudaraku sekalian, sebelum kita memulai saat teduh kita berdoa dulu. Yoas Marcelindo, silalah dulu yang berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama itu di live ini Tuhan. Kami akan memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Amin. Kau berkati ya Tuhan penyembahan dan pujian kami pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita angkat satu pujian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Sebab itulah kerinduan kita. Haleluya. Amin. Sama-sama kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah, Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang, cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan, Tuhan ku serahkan hatiku. Semua ku berikan, semua ku berikan padamu. Kuduskan, kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu, agar aku menyenangkan-Mu. Angkat tanganmu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari saudaraku sekalian katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah hati ini. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang, amin. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan ku serahkan hidupku, Tuhan ku serahkan hatiku. Amin. Semua ku berikan padamu. Kuduskan, kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Katakan menyenangkan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkan, menyenangkan-Mu,
senangkanmu. Amin. Hanya itu kerinduanku. Amin. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Lebih lagi katakan menyenangkan. Menyenangkanmu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Senangkanmu. Amin. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Lebih lagi katakan menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Amin. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkanmu Tuhan. Amin. Haleluya. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Tuhan, hanya itu sembah Dia. Muliakan Tuhan, agungkan Dia. Katakan engkau baik Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Kau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami. Pertolongan-Mu Yesus Tuhan. Semua kami datang menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan-Mu, mengagungkan-Mu Tuhan. Haleluya. Urapi setiap kami Tuhan. Baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah masing-masing. Urapi, 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 urapi. Dengan kuat kuasa-Mu, urapi setiap umat-Mu. Haleluya. Terpuji-pujilah Tuhan. Terpuji-pujilah Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Semua kami umat-Mu menyembah-Mu. Sebab Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkaulah segalanya. Inilah rindu kami Tuhan. Inilah rindu kami. Segenap hati kami menyembah-Mu. Kau layak disembah. Yesus, Yesus, Yesus. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji dan disembah. Hari ini kami bersama umat-Mu datang menyembah-Mu, mempersembahkan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Bahkan hidup kami seluruhnya, semuanya hanya untuk Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Mari katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu.
semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu, di setiap waktu, nyatakan jalanmu Tuhan, nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Amin. Semuanya, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Katakan, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Dari awal, mari kita angkat pujian ini. Katakan, inilah rinduku kepadamu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Mari katakan, seluruh hidupku, seluruh hidupku memujimu, memujimu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ya Allahku. Sekali lagi katakan, inilah rinduku, inilah rinduku kepadamu, kepadamu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku Tuhan, seluruh hidupku memujimu, memujimu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ya Allahku, ya Allahku. Mari angkat tanganmu, katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalan. Lebih lagi katakan, ku berikan hatiku, amin, dan jiwaku. Oh, haleluya. Semuanya bagimu di dalam hidupku, oh, di setiap waktu, amin. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu Tuhan, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya, haleluya, amin, amin. Inilah rindu kami Tuhan. Rindu terus bersekutu dengan Tuhan, rindu terus memuji-muji Tuhan. Oleh karena itu biar pagi hari ini urapan-Mu turun atas kami, urapan-Mu memenuhi setiap hidup kami, sehingga kami tidak sama lagi tetapi berbeda daripada yang sebelumnya. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, bahkan semakin memisahkan diri kami dengan dunia ini.
Oleh karena itu urapi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, biarlah lewat firman-Mu yang singkat, sederhana menjadi berkat bagi kami pagi ini. Sehingga yang lemah dikuatkan, bahkan yang sakit disembuhkan, bahkan yang sudah menghilang pengharapan, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, biar kami bukan hanya pendengar tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan karena ini adalah hari Minggu saudaraku sekalian. Jadi kita tidak bisa berlama-lama seperti biasa karena memang kita mempersiapkan pelayanan ini di ibadah 1 jam 8 dan ibadah kedua jam 10 saudaraku. Oleh karena itu kita belajar tentang hadirat Tuhan. Wow. Kalau bicara tentang hadirat Tuhan, apa yang ada di pikiran saudara? Apa yang ada di pikiran kita tentang hadirat Tuhan? Apa yang ada di pikiran kita? Haleluya. Mungkin bermacam-macam yang ada di pikiran kita ya. Tetapi mari kita belajar saudaraku dari beberapa tokoh tentang hadirat Tuhan. Jadi kehidupan kekristenan itu tidak bisa jauh dari hadirat Tuhan. Ya. Sebab tanpa hadirat Tuhan, kehidupan rohani kita tidak akan mendapat kekuatan. Itu sebabnya jangan sampai kita kehilangan hadirat Tuhan. Bahaya. Katakan, kalau kehilangan hadirat Tuhan, bahaya. Saudaraku sekalian, seiring dengan waktu dan begitu rupa perjalanan yang kita jalani, banyak tantangan, banyak godaan. Yang biasanya berkobar-kobar memuji Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan. Iya kan sambil begini-begini ya kan. Ku mau setia sampai akhir melayani sesama. Kira-kira begitu kan. Tetapi waktu ada masalah, tantangan, pergumulan, lemah, down, tidak bisa mengembangkan talenta yang dia miliki, bahkan talenta itu redup bahkan sampai mati. Karena apa? Hadirat Tuhan tidak memenuhi hidupnya. Karena kita tidak mencari hadirat Tuhan. Berarti begitu penting hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan hadirat Tuhan itu penting. Ya, itu yang menguatkan roh kita. Sebab hadiratnya itu sama dengan kehadiran Tuhan. Karena di mana hadiratnya turun, disitulah kuasa Tuhan turun. Disitulah kuasa Tuhan bekerja untuk menguatkan, untuk membela, bahkan untuk membuka jalan kepada setiap kita yang percaya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi jangan sampai kita kehilangan hadirat Tuhan. Makanya kalau kita memuji Tuhan, ya kan lagunya sudah lagu luar biasa, tetapi kita tidak merasakan apa-apa. Sehingga orang berkata, waktu ibadah ini hadirat Tuhan saya nggak rasakan. Akhirnya ada kesimpulan bagi dia, di sini tidak ada hadirat Tuhan. Ini saudaraku yang salah. Waktu pujian diangkat, waktu ada pertemuan 2-3 orang, dan di sana nama Tuhan disebut, maka Tuhan hadir di sana dengan hadiratnya yang begitu kuat. Kita lihat waktu ibadah, ada waktu angkat pujian, iya kan? Mana musik ini? Boleh main musik dulu, iya kan? Coba dari F atau dari F lah ya. Jadi waktu hadirat Tuhan ada di dalamnya saudaraku. Gedein aja gak apa-apa. Waktu hadirat Tuhan ada, apa yang terjadi? Bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Waktu kita katakan seperti ini saudaraku sekalian. Aku punya Tuhan yang besar. Iya kan? Waktu ada masalah persoalan dalam hidup kita. Kita enggak kuat, kita tidak mampu. Kita angkat pujian. Di semua persoalan, di semua masalah yang kita hadapi. Aku punya Tuhan yang besar. Iya kan?
Jadi waktu kita katakan aku Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Karena hadirat Tuhan ada di sana. Dia mengurapi kita. Waktu kita katakan yang telah berjanji dan sanggup apa lagi? Membela, menolong, membebaskan, menggenapi. Apa yang terjadi? Air mata kita mengalir. Karena apa? Karena jamahan Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, hadirat Tuhan jangan pernah hilang dari hidup kita. Bagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang hadirat Tuhan sudah keluar dari hidupnya. Dia menderita bahkan mati. Bahkan keturunannya habis semua. Salah satunya Saul. Saudaraku, saya mau ajak kita tidak bicara tentang Saul. Tetapi ada tokoh-tokoh Alkitab yang menyukai, mencintai, merindukan hadirat Tuhan. Kita bahas, ada beberapa yang harus kita bahas, tapi hari ini satu saja, yaitu Yakub. Saudara tahu kisah Yakub? Ada dalam Alkitab, saudara. Jadi kalau kita melihat kehidupan seorang Yakub, apa yang menjadi rahasia Yakub sampai-sampai berkat kesulungan itu jatuh kepadanya. Padahal dia bukan anak sulung. Esau itu yang sulung, Yakub adalah adiknya, yang bontot, yang bungsu. Bapak ibu saudara sekalian, kenapa Yakub bisa mendapat hak kesulungan itu? Mengapa bukan Esau? Saudaraku sekalian, apa rahasia dari kehidupan Yakub itu? Ada orang berkata Yakub itu penipu, ya. Tetapi perjalanan hidupnya, itulah area di mana Tuhan membuat jalan-jalan yang baik atas kerinduan Yakub kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita hanya bicara bahwa Yakub penipu, tidak. Tetapi itulah cara Tuhan untuk mengambil hak kesulungan dari Esau dan diberikan kepada Yakub. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa bukan Esau? Kenapa harus Yakub? Karena ternyata Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca Alkitab di Kejadian, Bapak Ibu akan lihat ternyata Yakub punya satu kesukaan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ini gak banyak orang tahu, saudaraku sekalian. Tetapi Tuhan matanya melihat. Haleluya. Kejadian 25-27, langsung ayat 27 saja. Dikatakan demikian, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Artinya siapa itu? Esau dan Yakub. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Wow, banyak binatang-binatang yang dia panah dibawa pulang, dibagi-bagi kepada orang-orang. Oh baik, tentunya. Seorang yang suka tinggal di padang. Jadi karena orang berburu tinggal di padang. Tetapi, nah ini perhatikan, Yakub adalah seorang yang tenang. Yakub ini seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Oke, kita belajar. Orang yang suka berburu pasti karakternya itu keras. Ya, keras. Keras Bapak Ibu. Dia harus mengejar. Dan karakternya adalah karakter yang kuat. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yakub adalah seorang yang tenang. Dia tenang. Dalam segala hal dia tenang. Dia tidak kasak kusuk. Ya, dia tidak cepat gusar. Dia tidak kalang kabut. Dia tidak membabi buta, saudaraku sekalian. Beda dengan Esau. Esau membabi buta. Kalau dilihat buruannya dipanah tidak kena, lari dia kejar, saudaraku, sampai dapat. Itu pemburu. Tetapi Yakub seorang yang tenang. Alkitab mencatat Bapak Ibu.
Dia suka tinggal di kemah. Oke. Ternyata Yakub itu dia suka sekali dengan hadirat Tuhan. Benar Bapak Ibu. Alkitab mencatat bahwa Yakub suka akan hadirat Tuhan. Karena kemah itu berbicara tentang hadirat Tuhan, penyembahan ataupun tempat berdoa. Itu kemah kalau diartikan dalam bahasa aslinya. Jadi satu-satunya kerinduan Yakub adalah bersekutu dengan Tuhan di dalam kemah. Dia berdoa di sana Bapak Ibu. Hubungan yang intim dengan Tuhan itu menjadi kesukaannya. Apakah Tuhan salah menciptakan kedua kakak adik ini? Tidak. Tetapi Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa sekalipun kita sudah ada dalam pintu berkat itu, kalau kita tidak terus bertahan dalam hadirat Tuhan, itu bisa hilang. Makanya kan banyak kejadian seperti itu. Sudah mau transaksi, tetapi tiba-tiba tidak jadi. Ataupun sudah mau naik jabatan, tiba-tiba gagal. Iya kan? Saudaraku sekalian, banyak hal, saudaraku sekalian, yang bisa hilang tiba-tiba karena kalau kita tidak menjaga hadirat Tuhan. Perhatikan Yakub ini saudaraku sekalian. Dia bukan anak yang sulung tapi dia anak yang bungsu. Tetapi kenapa hak kesulungan ada pada dia? Ternyata Yakub menunjukkan bahwa dia seorang yang suka hadirat Tuhan, suka menyembah Tuhan dalam kemah itu sendiri. Itulah sebabnya Yakub selalu tinggal dalam kemah. Bahkan kalau kita lihat dalam Bilangan 24 ayat 5 dikatakan seperti ini. Alangkah indahnya kemah-kemahmu hai Yakub. Haleluya. Mengapa dikatakan kemah Yakub itu dikatakan indah? Apakah terbuat dari emas? Tidak. Tetapi ini dia Bapak Ibu, karena Yakub adalah pribadi yang suka mencari hadirat Tuhan. Lewat persekutuannya dengan Tuhan di dalam kemah, ia bisa merasakan hadirat Tuhan. Satu hal saya mau katakan kepada Bapak Ibu, Tuhan tidak melihat rumahmu yang gedongan. Tuhan tidak melihat perabotan-perabotan rumahmu yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Tuhan tidak lihat pakaianmu yang bermerek semua. Tidak. Yakub kemahnya dikatakan indah bukan karena terbuat dari terpal yang paling bagus. Rumah yang kita diami dibilang Tuhan rumah yang bagus bukan karena bangunannya. Tetapi lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, persekutuan daripada Yakub dengan Tuhan di dalam kemahnya itu yang membuat hati Tuhan tertarik. Itu yang membuat hati Tuhan benar-benar berkata bahwa kemah itu indah. Saya juga katakan kepada kita bukan karena gedung gereja kita yang besar, luks, full AC dinginnya sampai menggigil, atau alat musiknya yang begitu mahal bermerek semuanya, ataupun kursi-kursi yang begitu mahal-mahal bisa sampai tidur orang beribadah. Bukan itu yang Tuhan lihat. Sekalipun mungkin gereja kita di kampung dan lantai tanah dan bangkunya mungkin masih bangku kayu panjang. Saudaraku sekalian, alat musik mungkin hanya gitar saja. Bisa saja Tuhan katakan bahwa kemah kita itu, gereja kita, rumah kita itu adalah paling indah. Karena apa? Karena Tuhan tidak melihat dari sisi bangunan, kondisi sekitar. Tetapi Tuhan lihat penyembahan yang dinaikkan sampai membubung tinggi, sampai ke altarnya. Itu yang Tuhan lihat. Katakan amin. Jadi saudaraku sekalian, pagi hari ini jangan pernah berkecil hati. Mungkin hari ini engkau belum punya rumah permanen, ataupun engkau mungkin gerejamu saat ini gereja yang mungkin masih terbuat dari bilik seperti kita dulu memulai di tempat ini.
Bukan, jangan kecil hati. Tetapi banggalah engkau waktu engkau bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan lewat penyembahanmu. Haleluya. Lewat pujianmu yang disukai Tuhan. Haleluya. Setiap orang yang datang beribadah waktu angkat pujian, mereka dijamah, mereka dilawat. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan. Kalau waktu orang berkata seperti itu dan dia merasakan hadirat Tuhan, berarti di sana hadirat Tuhan benar-benar nyata. Katakan amin. Saudaraku sekalian, jadi kalau kita rindu menjadi kehidupan yang indah di hadapan Tuhan, syaratnya cuma satu, saudaraku. Apa syaratnya Pak Pendeta? Menyukai hadirat Tuhan lewat selalu bersekutu dengan Tuhan dalam kemah. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu, saya rindu semua orang-orang yang di saat teduh ini diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Rumah tangganya diberkati, dibuat harmonis, keturunannya semua anak cucunya diberkati, apa yang diusahakan dikerjakannya diberkati. Itu kerinduan kami, saudaraku. Oleh karena itu benar-benarlah engkau harus cinta, harus rindu, bahkan harus terus ada di kemah itu untuk memuji menyembah Tuhan. Buktikan hari ini, saya selalu berkata begitu. Tanda kita bergantung kepada Tuhan, beribadahlah sungguh-sungguh. Apa masalah persoalanmu? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi bergerak, pergerakanmu diikuti Tuhan. Langkahmu ke rumah Tuhan diikuti Tuhan, diperhatikan Tuhan. Bahkan engkau ada niat aja beribadah, Tuhan sudah berkati engkau. Apalagi engkau sampai di tempat ini beribadah lebih sungguh lagi, pasti berkatnya melimpah. Katakan amin. Jadi kemah itu adalah waktu khusus kita bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau kita punya saat-saat khusus dengan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mendapat hak kesulungan. Katakan amin. Hak kesulungan itu double porsi, saudaraku sekalian. Ya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan seperti Esau. Esau ditolak. Esau ditolak Bapak Ibu. Orang yang tertolak itu, dia akan pahit. Dia akan pahit, dia akan menderita, saudaraku. Karena kerinduan Esau adalah hanya berburu saja. Dia hanya mencari buruan untuk dipanah, untuk dibunuh. Dan kehidupan yang suka berburu itu menunjukkan kehidupan yang suka mencari kesenangan daging. Itu Esau. Haleluya. Jadi orang-orang yang suka berburu itu hanya menyukakan daging saja. Itu udah jelas. Tetapi orang yang suka ada di dalam kemah, itu orang yang suka menyukakan hati Tuhan. Setuju, katakan amin. Haleluya. Oleh karena itu pagi hari ini apa kesukaan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah berburu mencari kesenangan daging atau berdiam dalam kemah mencari hadirat Tuhan? Apa kesukaanmu? Buktikan hari ini. Kalau kesukaanmu berburu menyenangkan daging, engkau pasti tidak beribadah. Ya, engkau pasti tidak akan beribadah. Apalagi hari Senin libur kan? Haleluya. Ada berkata seperti ini, hari Senin libur, jadi Minggu kita pagi-pagi subuh kita berangkat jalan-jalan. Nanti pulang Senin malam. Ada terdengar seperti itu. Iya kan, telinga pendeta kan sangat tajam ya kan, gitu ya, belalainya panjang ya kan, ada seperti itu. Jadi saudaraku sekalian, kalau kesukaanmu memuaskan daging, maka engkau pasti tertolak. Tetapi kalau kesukaanmu menyenangkan hati Tuhan, maka engkau diberkati. Berkat kesulungan itu turun ke atasmu, double porsi Bapak Ibu Saudara sekalian. Wow, luar biasa. Jadi mari saudaraku sekalian,
Firman Tuhan ini sederhana, tetapi tangkap intinya. Orang yang menyenangkan hati Tuhan, orang yang berdiam diri di dalam kemah itu sendiri, maka dia diberkati. Orang yang memuaskan daging, membuat banyak alasan untuk tidak beribadah, maka dia tertolak. Saya tidak menyumpahi, tetapi firman Tuhan berlaku dan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Karena Tuhan kita tidak pernah berubah. Katakan amin. Haleluya. Jadi mari dengar, lakukan, maka engkau akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Pagi hari ini inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita. Seberapa kita yang ada di tempat ini, biarlah Tuhan juga memberkati kita ya. Karena di samping-samping saya ini banyak juga orang-orang yang ikut saat teduh ini. Jadi saudaraku sekalian, Tuhan memberkati kita. Pengumuman kita setiap pagi ada doa saat teduh pukul 4.40 Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga nanti ibadah kita yang pertama jam 8 pagi dan jam 10 ibadah yang kedua. Setiap yang bertugas setengah jam sebelum sudah sampai di tempat ini. Jangan telat. Ya, kita undang dulu hadirat Tuhan di kemah, di ruang doa, sehingga urapannya turun kepada kita dan banyak hal yang bisa kita nikmati bersama dengan Tuhan, saudaraku ya. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, postpay kita ada juga nanti di daerah Sudirman itu ya, jam 6 sore. Ya, jangan lupa saudaraku ya, ada perjamuan kudus nanti. Jadi jemaat-jemaat saat teduh semangat saat teduh lagi. Jemaat-jemaat postpay semangat ya, semangat. Katakan, siapa kita? Postpay Sudirman. Jadi kalau saya ada di postpay, waduh, hati saya seperti kembali lagi seperti jemaat mula-mula di tempat ini, semangat semuanya, antusias semua, kerjasamanya luar biasa. Haleluya. Tuhan memberkati saudaraku sekalian. Saya akan sapa dulu keluarga yang ada di pagi hari ini. Yang pertama ada Timotius Heiser, salam. Ya, ini gembala postpay kita ya. Terus ada Ibu Paramida Huta Galung. Salam. Ya, salam dan selamat hari Minggu semua ya. Ada Bapak Sali Wahyu Suardana Diarsa. Salam. Tuhan berkati. Ada Ibu Liana Herawati. Salam. Terus ada Ibu Mega Huta Galung. Salam. Jeriko. Ada Salam. Ibu Yanti Simangun Song. Salam. Semangat ya kan. Terus ada juga Ibu Junita. Salam. Wow, ada Bapak Pendeta ini ya, Bapak Pendeta John Maruntung. Luar biasa hambanya, selamat melayani hambanya. Ini luar biasa hamba-hambanya ini ya. Sama dengan Bapak Pendeta Gamaliel Hasibuan. Iya, anaknya ada di samping main keyboard tadi. Iya, dua-duanya ini saya salut dengan hamba Tuhan ini ya. Luar biasa ya. Di mereka melakukan banyak hal. Mereka melayani dan mereka juga bekerja. Ya, beternak juga ya. Kemarin Bapak Pendeta John, waduh, dia pelihara babi, anaknya banyak sekali, luar biasa. Itu berkat Tuhan itu. Terus ada Bapak Rahma Hari Suryanto. Shalom. Terus ada Ibu Loahani. Shalom. Terus ada Mei Nopa. Wow, Shalom. Ya, luar biasa ya. Salam buat keluarga. Terus ada Bapak Arifin Saputra. Shalom. Ada Ibu Roma Hasibuan. Terus ada Ibu Eca Sapitri Pak Arno. Shalom. Terus ada juga Santi Ati. Shalom. Wah, ini jemaat pos PI kita ini ya. Sebentar dulu ada juga Ibu Sarah Mega, Ibu Gembala. Shalom. Ya, istri daripada Bapak John Maruntung, luar biasa ya. Diberkati hamba-hambanya semuanya. Semua yang ada di saat teduh ini. Sebentar saya lihat mungkin ada yang terlewatkan. Iya, ini Bu Jinita, selamat hari Minggu Pak Gem. Bu Gem keluarga semua, selamat hari Minggu buat jemaat GBP Pak Belimbing. Ya, Ibu Junita ini di Sumatera tapi sudah pernah di sini ya, udah pernah datang ke sini berkunjung maksudnya ya. Haleluya, luar biasa ya, melayani terus ya Ibu Junita walaupun di Litong ya, cari tempat pelayanan yang bisa melayani di sana ya, karena hidup kita hanyalah untuk melayani, nggak ada yang lain ya. Mencari uang pasti ada waktu-waktunya, tapi mencari Tuhan harus setiap waktu. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian, saudaraku sekalian, sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian. Mari kita berikan hati kita kepada Tuhan ya, tidak separuh-separuh tapi sepenuhnya. Mari katakan, ku berikan hatiku. Amin. Naik lagi.
Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku, amin, dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Inilah rindu kami Tuhan, inilah doa kami. Kami berikan hati, jiwa kami, semuanya untuk-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau kami banyak mementingkan daging kami daripada mementingkan Tuhan. Hari ini kami ambil keputusan dalam hidup kami. Kami lebih mementingkan apa yang Tuhan suka. Sehingga hak kesulungan itu menjadi bagian kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat anak kami Timotius, gembala daripada Pos PI, berkati urapi dia. Sehingga dalam pelayanannya, bahkan firman Tuhan di tempat ini nanti khotbah, biar Tuhan urapi double porsi. Sehingga berkat bagi banyak orang. Dan di Pos PI biarlah berkat-berkat Tuhan mengalir bagi pelayanannya. Baik jiwa-jiwa yang ada di Barakati, bahkan semakin Tuhan promosikan. Hari ini hamba-Mu juga berdoa buat Ibu Paramida Utagalung, berkati bersama kakaknya. Biar Tuhan berkati mereka sehingga waktu mereka beribadah hari ini ada urapan yang baru. Dan apapun pergumulan mereka datang kepada Tuhan, mujizat terjadi, pulang dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga dengan keluarga daripada Bapak Sali Waiswardana Diarsa, Bu Eka bahkan Bram, berkati semuanya, berikan kesehatan. Hari ini mereka melayani Tuhan, urapan yang baru turun sehingga keluarga ini menjadi berkat bagi umat-Mu, bahkan bagi orang-orang di sekitarnya. Hari ini kami juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Liana Herawati, berkati bersama Pak Titus, anak-anak, menantu, bahkan ketiga cucunya, semuanya diberkati, diberikan kesehatan. Bahkan hari ini mereka akan bersiap-siap untuk berangkat datang ke rumah Tuhan melayani. Biar Tuhan menyertai perjalanannya, semua Tuhan proteksi, dan keluarga ini boleh menyenangkan hati-Mu selalu. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Mega Utagalung maupun Jericho, berkati dia bersama dengan anak menantu cucunya. Dan hari ini mereka akan beribadah datang kepada Tuhan. Biarlah pulang ibadah mereka merasakan, oh begitu kuatnya hadirat-Mu memenuhi mereka, karena Tuhan suka dengan persekutuan mereka. Oleh karena itu waktu mereka ada masalah, pergumulan, datang kepada Tuhan. Pagi ini mujizat terjadi, pulang dengan sukacita yang besar. Bahkan hamba berdoa buat keluarga Ibu Yanti Simangunsong, berkati bersama suaminya, bahkan anak-anaknya, berikan kesehatan. Dan hari ini mereka juga bersiap-siap untuk datang beribadah kepada Tuhan. Urapi mereka Tuhan dalam persekutuan mereka. Oh jeri lemerlah mereka tidak sia-sia apapun pergumulannya. Biarlah Tuhan sanggup melepaskan mereka, bahkan membuat yang lebih baik lagi. Seperti Engkau menghardik angin ribut itu yang menghempaskan perahu daripada murid-murid. Tuhan buat lebih teduh, lebih tenang, lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan hari ini biar Tuhan berkati keluarga Ibu Yanti dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Ibu Judinta berkati dia bersama anak-anaknya, bahkan seluruh keluarga besarnya. Bahkan hari ini Tuhan urapi dia Tuhan, sehingga dalam pengurapan itu dia bisa melayani Engkau lebih lagi. Bahkan Tuhan promosikan dia menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, bahkan membawa jiwa-jiwa datang ke rumah Tuhan. Hari ini kami juga berdoa buat Bapak Pendeta John Maruntung Hasibuan bersama Ibu Mega Sarah, berkati Tuhan bersama anak-anaknya semua, berikan kesehatan, kekuatan, dan urapi keluarga ini dalam pelayanan, karena kami tahu seluruh keluarganya melayani Tuhan. Berkatilah Tuhan, baik di cabang, baik di pusat, bahkan kemanapun Tuhan utus dia, urapan-Mu turun, bahkan jiwa-jiwa semakin bertambah-tambah.
bahkan jiwa-jiwa yang ada permanen bertahan, bahkan semuanya diberkati. Begitu dengan Bapak Pendeta Gamaliel Hasibuan, berkati dia bersama istri, bahkan anak-anak semua diurapi, diberkati. Bahkan lewat pelayanan mereka hari ini namamu dipermuliakan, bahkan jiwa-jiwa berbondong-bondong datang, baik di pos, baik di cabang mereka, bahkan di pusat. Dalam nama Tuhan Yesus, jiwa-jiwa bersuka cita karena hadirat Tuhan bisa mereka rasakan lewat pelayanan hamba-Mu. Kami juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Bapak Rama Hari Suryanto, berkati dia Tuhan bersama Ibu Eni, bahkan anak menantunya, berkati semuanya, berikan kesehatan. Bahkan pagi hari ini biarlah Tuhan membawa mereka lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu, sehingga mereka boleh bergandengan tangan dengan sukacita melayani Tuhan, bahkan pulang membawa kekuatan yang baru. Terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Lohani, berkati bersama Pak Endang, bahkan ketiga putranya semuanya, berikan kesehatan, urapan yang baru turun, terus kobaran api Roh-Mu yang ada dalam mereka dari awal berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, karena Tuhan menunggu kobaran itu dinyalakan, sehingga urapan turun, Tuhan turun lebih lagi, bahkan jalan-jalan berkat-Mu Tuhan bukakan bagi mereka, sehingga apapun pergumulan mereka hari ini Tuhan selalu tolong. Begitu dengan keluarga daripada Meinopa, berkati Tuhan, berikan kesehatan kepada seluruh anggota keluarga besarnya, semua sehat, diberkati dalam apapun yang dikerjakan mereka. Dan pagi ini biarlah mereka terus datang menyembah Tuhan dalam hadirat-Mu lewat ibadah mereka, dan pulang membawa suka dan damai sejahtera. Begitu dengan keluarga Bapak Ribin Saputra, berkati bersama istri, anak-anak mereka, berikan kesehatan. Dan pagi ini mereka bersiap-siap untuk datang ke rumah Tuhan. Tuhan urapi mereka dengan segala apa yang mereka bawa kepada Tuhan dalam segala doa dan jawaban yang pasti turun dari sorga untuk memberkati mereka. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Roma Hasibuan, berkati bersama Bapak Utapea, biar mereka bergandengan tangan datang ke rumah Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan lewat hidup mereka. Bahkan hari ini apapun pergumulannya, khususnya keturunan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jamah, urapi, dan ada bukti daripada berkat itu, dan mereka akan menyaksikannya bahwa Tuhan baik. Begitu juga dengan keluarga Pak Harno, Bu Eca, bahkan anak-anak mereka, berikan kesehatan. Dan pagi ini mereka juga bersiap-siap untuk datang ke rumah Tuhan, jarak yang begitu jauh, biarlah Tuhan menyertai perjalanannya. Tidak ada gangguan yang lain, kecelakaan, maut, apapun tidak bisa untuk menghalangi mereka, karena mereka mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu kuserahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, pertolongan Allah yang dahsyat mengalir atas mereka. Begitu dengan keluarga daripada Santi Ati, berkati dia, berikan kesehatan bersama dengan keluarga besarnya. Dan pagi ini biarlah hadirat-Mu terus memenuhi hidupnya, sehingga hari ini dia mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan lewat hidupnya, bahkan pakai dia untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, khususnya di pos PI Sudirman, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga yang ada di jemaat ini, diberkati semuanya, bahkan pernyataan Tuhan bahwa Tuhan mengasihi setiap umat-Mu di tempat ini itu akan menjadi nyata. Oleh karena itu biarlah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih. Bahkan dimanapun, khususnya pos P kami Sudirman, Tuhan berkati, bahkan pemilik tempat yang memberikan cuma-cuma untuk kami pakai, biar Tuhan berkati dia bersama dengan keluarganya, bahkan usahanya. Terima kasih. Semua tim yang ada bersatu, unity untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini dimanapun gereja-Mu berdiri, dimanapun hamba-hamba-Mu melayani, Engkau sendiri yang menyertai, menolong. Bahkan jemaat-jemaat boleh berbondong-bondong datang ke rumah Tuhan, memanfaatkan kesempatan yang masih ada Tuhan buat bagi kami. Oleh karena itu terpujilah Engkau Tuhan. Bahkan taburan-taburan umat-Mu yang ditabur di tempat ini, khususnya oleh saat teduh, bahkan juga untuk jemaat pipa, biar Tuhan memberkati, bahkan donatur-donatur
kotor Tuhan berkati. Kami percaya semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan benih bahkan persepuluhan yang mereka tabur, Tuhan lipat gandakan sesuai dengan takaran sorga. Kami percaya mereka pulang tidak tangan kosong, tetapi membawa berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Bahkan bangsa negara kami, pemerintah kami, semua masyarakat kuserahkan kepada Tuhan. Dan pagi ini kami siap untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu sebelumnya urapilah kami. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, percayalah apa yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan, maka kita harus siap sedia untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan bawalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang menyertai, menolong, menghibur kita dimulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Terima kasih buat semua yang ada di tempat ini. Sebentar kita akan berdoa. Ya, Bapak Pendeta Kaleb baru bergabung, Tuhan berkati hambanya, nanti kita doakan. Oleh karena itu dari tempat ini saudaraku, kami ucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua, selamat melayani dan maju terus, tetap semangat. Shalom.